Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel di Ulfa Daily Story. Nah, di video kali ini sebenarnya aku pengen sharing sesuatu yang baru aku dapatkan dari dunia bisnis dan pengembangan kepribadian gitu ya. Jadi tepatnya ini adalah tentang usaha dan apa yang harus kita lakukan sebagai seseorang yang udah mulai bekerja dan atau seorang yang mulai mengenali passion kita gitu. Jadi aku baru dapat ilmu dari seorang YouTuber yang bernama Hendra Hilman. Beliau adalah seorang coach di bidang usaha. Jadi ilmu yang aku dapatkan adalah 5 tips praktik memulai usaha dan memasarkan usaha Anda gitu ya. Dimana channel ini sudah lama ada, sudah dari 7 tahun yang lalu. Nah, apa aja yang aku dapatkan dari channel Coach Hendra Hilman berikut akan aku jabarkan ya untuk teman-teman sekalian. Nah, ternyata di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai usaha atau mulai bisnis gitu. Jadi yang pertama yang aku dapatkan adalah dari Hendra Hilman, 5 tips memulai usaha. Yang pertama adalah fokus pada hobi gitu ya. Jadi kalau fokus pada hobi itu artinya kita telah menentukan atau menemukan passion kita di mana gitu. Jadi setelah saya amati dan saya tuliskan, hobi saya adalah belajar dan mendalami hal baru. Juga hobi saya adalah mendidik dan mengajar. Kemudian yang kedua, kata coach itu adalah sebelum kita mulai usaha, yang kedua yang harus kita lakukan adalah hubungkan hobi pada manfaat untuk orang lain gitu. Jadi hobi tadi sudah kita jadikan passion kita, kemudian kita harus menghubungkan hobi kita ke manfaat buat orang lain. Nah, ternyata tadi hobi saya adalah belajar, menemukan hal baru, mengajarkan ilmu gitu. Jadi jika saya hubungkan, ternyata hobi saya ini bisa membantu adik-adik dalam belajar mulai dari jenjang pendidikan TK, RA, PAUD, SD, SMP sehingga dengan SMA gitu ya kan. Nah, kemudian apa saja manfaatnya buat orang lain? Hobi saya tadi bisa membantu adik-adik membaca, berhitung, dan karena saya lulusan dari pendidikan fisika dan juga magister ilmu fisika, saya juga bisa menangani pelajaran matematika untuk SMP dan juga fisika sampai dengan SMA gitu ya kan. Kemudian ilmu Al-Quran juga ada di diri saya karena saya alumni dari pesantren di MTS dengan di Aliyah gitu. Ternyata saya punya kemampuan diri di bagian membaca Al-Quran, Iqra, tajwid dan juga makhraj serta sedikit hafalan. Nah, kata coach tersebut juga kita fokus pada siapa yang akan membayar hobi kita. Langkah yang ketiga, kita fokus kepada siapa yang akan membayar hobi kita. Tadi aku punya hobi di bagian pendidikan, mengajar dan belajar. Nah, hobi yang telah aku tuliskan tadi di poin 1 dan poin 2 ini bermanfaat untuk seluruh anak-anak yang belum bisa membaca dan juga bisa belum menulis dan juga bisa belum berhitung gitu. Nah, kemampuan aku tadi yang di poin 1 dan di poin 2 tadi juga berguna untuk anak-anak di bangku SMP dan juga SMA. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi tadi fokus pada siapa yang akan membayar hobi kita gitu ya, karena hobi Anda gitu. Jadi ternyata setelah saya amati, hobi saya ini bisa juga untuk membantu anak-anak belajar Al-Quran mulai dari Iqra, kemudian tajwid, kemudian makhrajul huruf gitu ya kan. Kemudian setelah saya teliti lagi, ternyata alhamdulillahnya saya menghafal juz amma dan juga beberapa ayat Al-Quran yang sepertinya saya bisa mengembangkan ini, mengajak anak-anak di sekitar rumah saya, di lingkungan saya untuk sama-sama menghafal Al-Quran. Nah, jadi ini juga merupakan peluang buat saya gitu kan, bisa mengajak anak-anak mulai dari SD, SMP dan juga SMA yang berada di sekitar sini gitu. Nah, kemudian yang keempat, kata coach tersebut adalah fokus pada solusi. Nah, kalau fokus pada solusi berarti di sini adalah jadilah solusi buat mereka. Jadi bagaimana kita melihat apakah hobi kita ini atau kemampuan kita ini bisa menjadi solusi buat mereka. Kalau misalkan saya Ulfa Haritonga, itu kan bisanya di bagian yang tadi sudah saya jelaskan, berarti
jadilah solusi buat mereka. Artinya saya harus master di bidang saya bisa menguasai bagaimana mengajari anak-anak untuk membaca, berhitung, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Nah, jadi mereka ini kan butuh guru untuk membimbing mereka supaya bisa gitu. Nah, di situ kita menjadi solusi buat mereka. Kita fokus untuk menjadi solusi buat mereka gitu. Apa sih yang bisa kita berikan pada mereka? Bagaimana dampaknya sebelum mereka belajar dan susah belajar? Ada before dan juga afternya gitu. Nah, setelah kita fokus pada solusi, maka kita terapkan fokus ke 4P marketing ya. 4P marketing itu apa? Price, kemudian place, kemudian ada yang disebut sebagai produk dan juga promotion. Nah, price itu apa? Price itu adalah harga yang mereka akan bayarkan ke aku ya, atau ke saya. Harga ini tergantung, bisa mahal dan juga bisa murah gitu, tergantung benefit yang mereka dapatkan gitu. Tapi untuk sementara aku tidak mempatokkan harga mahal karena di sini adalah niatnya sebagai ibadah gitu ya kan. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa price yang kita berikan itu sangat bergantung kepada kualitas yang kita berikan gitu. Nah, jadi kualitas dulu dimaksimalkan, baru tentukan berapa price-nya gitu. Dan ingat, price itu sangat berhubungan dengan kualitas. Semakin kamu tinggikan price-nya, maka kualitas juga harus kalian baguskan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada place. Place ini adalah tempat untuk melakukan usaha. Aku misalnya ingin membuat suatu yayasan pendidikan gitu. Jadi yayasan pendidikan ini tempatnya juga harus strategis, target pasarnya juga harus ada gitu. Nah, enaknya lagi di zaman sekarang ini bahwa tempat untuk membuka bisnis itu terbuka di mana saja, bisa offline dan juga bisa online. Bahkan banyak loh YouTuber yang sukses di promosi atau di tempat online gitu ya kan, dalam mempromosikan bisnisnya, dalam mempromosikan usahanya, dalam mempromosikan pembelajaran yang dia kuasai gitu, banyak. Nah, karena sekarang kan kita tahu kalau untuk online itu banyak sekali sosial media seperti IG, kemudian YouTube, kemudian Twitter, kemudian WhatsApp, kemudian apa ya, Telegram gitu kan, yang bisa digunakan untuk tempat kita berbisnis atau tempat kita melakukan usaha gitu. Nah, kemudian bisa juga melalui via telepon ya, melalui via telepon. Nah, dan sekarang kita ke produk. Nah, P yang ketiga adalah produk. Jadi produk ini apa? Produk itu adalah bagaimana solusi yang kita tawarkan kepada anak-anak. Artinya yang kita kerjakan ini benar-benar membuat solusi buat mereka gitu. Nah, kita fokusnya ke solusi yang kita tawarkan, bukan fokus ke produk gitu kan. Bagaimana produk saya menjadi solusi buat mereka yang membutuhkan, bukan apa produk dari yang saya ciptakan gitu. Nah, jadi kalau kita produk, kita nanti fokusnya ke produk dan ke price gitu. Tapi kalau kita fokusnya ke solusi, berarti kita adalah orang yang mengutamakan kualitas gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah promosi. Nah, promosikan semaksimal mungkin usaha apapun yang kalian kerjakan gitu. Nah, sesuatu itu harus kita promosikan ya kan. Ini kan hal baik, bukan hal yang buruk gitu ya kan. Jadi harus getol untuk mempromosikan apapun usaha yang kita dapatkan atau yang sedang kita maksimalkan gitu. Nah, ini ilmu yang baru aku dapat dari Coach Hilman ya, Coach Hilman di judul YouTube-nya tentang 5 tips memulai usaha. Sampai di sini video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.